Realme tahun ini cukup gercep dengan mendatangkan Realme GT2 Pro sebagai flagship jagoannya. Selain itu, smartphone ini juga merupakan Snapdragon 8 Gen 1 kedua di Indonesia, sehingga momentum Realme cukup baik di sini. Dengan jargon terbuat dari kertas, Realme GT2 Pro sejauh ini menjadi salah satu flagship yang mendapatkan perhatian, terutama dari netizen mendang-mending di Indonesia. Halo, gue Paul Ferry di sini. Kali ini kita akan unboxing dan memberikan first impression tentang si flagshipnya Realme, yaitu Realme GT2 Pro ini dan juga partnernya Realme Buds Air 3. Let's check it out! Kita mulai dulu dari Realme Buds Air 3-nya. Boxnya masih standar ala Realme Buds dengan warna putih total, sejalan sama Realme GT2 Pro-nya sendiri. Ada 6 KSP di belakang, dan yang cukup menarik menurut gue adalah adanya 42 decibel, active noise cancellation, dan dual device connection. Di dalamnya tentu saja ada Buds Air 3-nya sendiri yang berwarna putih. Desain Buds Air 3 kali ini sedikit berbeda dari segi case-nya dengan tambahan aksen abu-abu di atasnya. Selain itu, di dalamnya juga ada buku petunjuk dan warranty, charging cable Type-C, dan beberapa replacement tips. Sebelum bahas unboxing smartphone-nya, gue sangat suka ketika tahu ada pop-up connection si Realme Buds Air 3 ini dengan Realme GT2 Pro yang akan kita bahas kali ini. Tapi ini juga berlaku untuk smartphone-smartphone Realme lainnya. Beralih di smartphone-nya, kali ini GT Series hadir dengan box warna putih, beda dengan biasanya yang konsisten hitam silver. Di belakangnya ada beberapa KSP, dan sebagai flagship, keempatnya cukup menarik. 2K display, paper design, 8 Gen 1, dan 50MP plus 50MP dual primary camera. Memori yang tersedia sudah 12GB RAM, 256GB storage. Angka yang cukup impresif untuk flagship ketiga Realme di Indonesia dalam GT Series. Kita buka aja boxnya dan kita bakal bertemu dengan booklet cover yang berisi buku petunjuk, warranty, dan juga SIM ejector. Kemudian ada smartphone-nya sendiri. Di sini hero modelnya dengan warna putih dan berbahan back cover seperti kertas. Kita juga dapat silicone case warna abu-abu, mirip dengan yang ada di GT series lain sebelumnya. Dan terakhir, charger serta charging cable-nya yang mampu mengisi dayanya si smartphone ini dengan power hingga 65 watt melalui Super Dart Charging. Di Realme GT2 Pro kali ini, desain language-nya masih cukup dekat dengan Realme GT Neo 2 yang menjadi flagship paling heboh Realme di tahun lalu. Kombinasinya pun mirip juga dengan GT Master Edition yang kebetulan sudah tidak kita pegang karena ini logo Realme-nya yang timbul di sisi kanan. Untuk yang lebih aktif, mungkin akan lebih prefer desainnya Realme GT Neo 2 ketimbang GT2 Pro yang lebih minimalis. Layout kamera secara desain keduanya cukup mirip. Secara feels, belakangnya sebenarnya tidak begitu mirip kertas, tapi mirip dengan semacam silikon tipis yang memang dipakai seperti di kantong plastik daur ulang yang cukup premium. Menurut kita pribadi, ini enak untuk gripnya ketimbang glass pack, tapi tidak meningkatkan value-nya secara overall karena tidak terkesan premium berkat kaca. Namun build-nya tetap cukup solid seperti standar flagship kebanyakan. Bodi dari Realme GT2 Pro ini terbuat dari kombinasi resin, Gorilla Glass Victus, dan bodi metal aluminium. Ada USB Type-C di bawah beserta speaker, mikrofon, dan SIM card tray-nya. Noise cancelling microphone ada di atasnya sendiri, dan volume rocker di sisi kiri, serta power button di sebelah kanan. Fingerprint-nya sudah in-display tentunya berkat teknologi AMOLED display. Ngomongin soal display, layarnya cukup besar di 6,7 inci dengan resolusi QHD+, dan refresh rate hingga 120Hz. Satu hal yang cukup menarik adalah displaynya ini sudah menggunakan LTPO2 atau Low Temperature Polycrystalline Oxide yang mampu membuat displaynya turun hingga 1 fps dalam kondisi layar yang tidak perlu refresh rate yang tinggi. Ini adalah salah satu fitur unggulan iPhone sebelumnya di iPhone 13 series sehingga membuat performanya cukup hemat daya. Namun sayangnya, by default display ini akan disetting pada Full HD Plus aja, sehingga kalau mau pengalaman terbaiknya melalui halaman setting, kita wajib merubahnya ke QHD Plus. Stereo speaker juga hadir di sini.
and stability for my family. At home, I am the clan head, or brother. In public, I am commissioner. But ultimately, I am just a normal person, home for days at a time. Once the present problems are resolved, there are still... Di segi software, ada Realme UI 3.0 dengan Android 12 yang akan menemani hingga update major berikutnya. Realme UI bisa dibilang masih tergolong cukup ringan, berbasis dari kustomisasi Color OS dari Oppo, dan overall optimization-nya untuk daily use dan agak sedikit heavy use tergolong cukup stabil. Spesifikasi di sini sangat berani, karena kali ini Realme nggak tanggung-tanggung ngeluarin model dengan chip jadul atau chip rebrand, tapi langsung si naga pamungkas yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Sebagai vendor kedua yang menghadirkan 8 Gen 1, Realme bahkan berani gambling untuk menaruh harganya di bawah 10 juta, bahkan bisa didapat di 8 jutaan pada saat pre-order. Spesifikasi lainnya mencakup RAM 12GB yang bisa di-expand hingga 17GB, yang sudah menggunakan LPDDR5 juga, dan storage 256GB UFS 3.1. Hanya ada satu setup memori di Indonesia. Terlihat sangat premium dan flagship all around. Skor AnTuTu yang diklaim berada di antara 960 ribuan hingga 1 jutaan, dan kita mendapatkan range sekitar 900 ribuan. Performa gaming, well, tunggu tes Genshin Impact kita nanti ya, karena di situ akan lebih dalam proses yang terlihat ketimbang quick review seperti ini. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan gaming tesnya Realme GT2 Pro ini ya Gooples. Kamera dari Realme GT2 Pro memanfaatkan sensor 50MP dari Sony IMX766 dan juga 50MP sensor 150 derajat untuk ultrawide-nya, ditemani oleh lensa mikroskop. Ketiga sensor ini cukup menantang karena array dan setnya tidak ditemukan di smartphone flagship lainnya. Sensor utamanya memiliki ukuran sensor 1/1,5 inci dan memiliki bokeh natural yang cukup menarik. Ultrawide-nya merupakan lensa ultrawide terlebar yang ada di smartphone saat ini. Dan yang terakhir, mikroskopnya. Ini merupakan lensa eksperimental yang cukup seru untuk dimainkan. Kalau kalian penasaran sama tes kameranya di sesi foto studio, tungguin aja ya, bakalan ada video susulan untuk hal itu. Di sisi baterai, ada 5000 mAh yang siap menemani seharian penuh dengan charger 65W super dart charging-nya. Ini cukup menantang, mengingat rata-rata flagship tahun ini memilih jalur 4000-an mAh ketimbang 5000-an. Selain itu, dalam quick experience kita, cukup terlihat bahwa Realme GT2 Pro ini punya performa baterai yang cukup durable, bahkan seharian penggunaan masih menyisakan 20%-an pada jam 7 malam. Lastly, untuk harganya. Realme GT2 Pro kita akui sebagai flagship paling menantang dan berani di tahun ini, terutama di Q1 dan Q2 2022. Secara spesifikasi, kamera, display, dan terakhir adalah harganya. Harga dari Realme GT2 Pro ini berada di 9,999 juta rupiah MSRP, dan pada saat peluncurannya kemarin, ini ditemani oleh cashback lagi langsung potongan 500 ribu, bonus Realme Buds Air 3 seharga hampir 600 ribuan, dan bagi pengguna Shopee yang engeh, dapat cashback voucher lagi Shopee Coin hingga 400 ribuan. Total-totalannya, smartphone ini jadi dibanderol di sekitar 8,5 jutaan pada saat pre-order. Harga seperti ini bisa didapat di flagship model tahun lalu, tentunya dengan spesifikasinya agak ketinggalan, atau lebih murah di model sub-flagship seperti Poco F3 dan Realme GT Neo 2. Tapi kedua opsi ini bukan di head of flagship-nya atau flagship of the flagship. Saat ini harganya sudah kembali normal, dan kalau kalian tertarik, tentu saja link pembelian dapat kalian temukan di kolom deskripsi di bawah Gooples. Harga yang cukup jago, spesifikasi yang gak kalah jago, serta keberanian dari Realme kembali menaruhnya dalam radar yang cukup menarik perhatian pada saat ini. Setelah 2 tahun sebelumnya terkenal agak sedikit overpriced dan kembali di-dethrone oleh kompetitor di segmen yang sama, tahun ini Realme seakan bangkit tanpa perubahan strategi yang terlalu drastis selain menjadi dirinya sendiri. Realme GT2 Pro menjadi salah satu flagship yang sangat menarik tahun ini. Desainnya cukup berani dengan jargon terbuat dari kertas, walau sebenarnya dari senyawa kimia yang sedikit lebih unik ketimbang material biasanya. Kamera dengan performa yang sangat-sangat baik dari segi ISP dan softwarenya, baterai yang lebih besar dari opsi yang ada, spesifikasi yang tentunya saja flagship, dan display yang lebih pro grade, membuat gue sendiri sulit mengomentari minusnya Realme GT2 Pro ini.
Sisanya hanya tinggal komen nitpicky yang sama sebenarnya diberikan juga kepada smartphone flagship lainnya, seperti tidak adanya micro SD slot dan juga earphone jack. Soal charging brick pun, Realme tidak menghilangkan itu, sama seperti vendor lain di Indonesia yang belum langsung mengambil tindakan seperti Apple maupun Samsung. Jadi apakah ini flagship yang lebih mending? Most likely, yes. Even gue sendiri sedikit bergeser hati kepada smartphone ini ketimbang daily driver gue seperti sub-flagship tahun lalu, flagship ultra tahun lalu, maupun flagship tahun ini. Semoga saja momentum ini bisa dipertahankan oleh Realme dan hopefully stoknya nggak goib seperti Realme GT Neo 2 yang sekarang hilang dari pasaran. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Googles. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsb+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.